Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Sahabat-sahabat Arab Media yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaan kembali datang kepada kami, bagaimana Ustadz melaksanakan sholat tarawih di tengah himbauan pemerintah untuk melaksanakan physical distancing. Sahabat-sahabat Arab yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini memang kita mengalami suatu hal yang membuat kita sedih, dan juga ada di antara kita yang merasakan panik, ada juga yang merasakan kekhawatiran yang luar biasa dengan berbagai macam rasa akibat pandemi COVID-19 atau disebut sebagai COVID-19. Intinya adalah apapun yang berlaku hari ini merupakan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita yakini terlebih dahulu. Dan ini adalah ujian kepada kita. Bagaimanapun kondisi kita sebagai muslim, tidak boleh lalai untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh lalai. Walaupun ada pandemi ataupun tidak ada pandemi, kita tetap hamba Allah dan kita dituntut untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Tidak boleh longgar dalam kasus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembatasan-pembatasan yang ada hari ini, tentu ini bagian dari ujian apakah kita mampu melaksanakannya dengan adanya batasan-batasan tersebut. Misal ketika ada pelarangan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, mungkin disebabkan kekhawatiran bahwa di tempat tersebut sudah ada terjangkit virus yang dikhawatirkan tadi. Tetapi ketika kita beribadah di rumah, tidak boleh nilainya juga berkurang dari kualitas ibadah kita di masjid. Artinya kita menambah dari segi kuantitas ataupun kualitas kita dengan beribadah di rumah. Saudara-saudara, sahabat Arab Media yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sholat tarawih tetap harus bisa kita laksanakan, ya, tetap bisa kita laksanakan. Kalau dalam keadaan normal mungkin kita melaksanakannya berjamaah di masjid. Tapi kalau tidak normal seperti ini dan ada himbauan dan mengharuskan kita di rumah, maka juga kita tidak boleh meninggalkan kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah. Majelis Ulama Indonesia, ya, telah memberikan fatwa bahwasanya apabila di daerah tersebut, ya, sudah terpapar korban atau PDP di dalamnya itu, maka haram baginya untuk berangkat ke masjid, karena nanti dia bisa membahayakan orang lain atau membahayakan dirinya sendiri. Kaidahnya adalah la dharar wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain, ya. Tetapi kalau memang daerah itu masih aman, dianggap tidak membahayakan dengan berkumpulnya orang-orang untuk melaksanakan sholat berjamaah, dalam hal ini adalah tarawih, maka itu tetap bisa dilaksanakan. Namun kita harus mengikuti protokol kesehatan dalam bentuk preventif kepada diri kita dan kepada masyarakat kita atau jamaah masjid kita. Di antaranya adalah seperti membawa sajadah masing-masing atau mencuci tangan ketika masuk masjid ataupun selesai melaksanakan ibadah di dalam masjid, kemudian menggunakan masker, dan juga dalam pelaksanaan sholat diatur jaraknya. Nah, ini kan bagian dari protokol kesehatan dalam physical distancing. Sahabat-sahabat Arab Media yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lantas hari ini terjadi diskusi, apa hukumnya mereka yang melaksanakan sholat berjamaah sedangkan safnya itu terputus-putus, artinya tidak rapat. Dalam hal ini kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk meluruskan shaf, ya, dalam sholat berjamaah, luruskan shaf. Karena Rasulullah SAW yusawwi sufufana ka'annama yusawwi biha al-qidah. Kata Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, bahwa Rasulullah SAW itu meluruskan saf kami itu, ya, sebagaimana dia meluruskan busur dari anak-anak panah sampai lurus demikian. Nah, berarti hukum dalam meluruskan shaf itu wajib.
baik dalam keadaan normal ataupun tidak kalau dilaksanakan dalam berjamaah. Kemudian apakah harus rapat? Nah, ini yang menjadi diskusi. Apakah harus rapat? Dalam hal ini, sebagaimana juga disampaikan oleh Nu'man bin Bashir, bahwa di saat zaman Rasulullah SAW, orang-orang itu, sahabat itu katanya, fara'aitu rajula, aku melihat orang-orang itu yang merapatkan pundaknya dengan pundak saudaranya, mankibahu bimankibi sahibihi wa ka'bahu bi ka'bihi, dan juga kakinya ketemu dengan kaki orang di sampingnya. Nah, dalam hal ini ulama ada yang mengatakan wajib, tapi ini pendapat sebagian melemahkannya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa untuk merapatkan sampai sedemikian rupa itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Nah, terkhusus dalam kasus pandemi 19 saat ini, ya, di saat kita dituntut untuk melaksanakan physical distancing bagian dari protokol kesehatan, maka kalaupun kita tetap berangkat ke masjid, yang kita jaga adalah bahwa shaf kita itu kita pastikan lurus, karena itu ada satu hal yang wajib. Namun apabila memang dianjurkan untuk tidak melaksanakannya rapat sebagaimana sebaiknya, seperti pundak dengan pundak ataupun kaki dengan kaki, tidak melaksanakan hal demikian, tentu ini adalah satu hal yang dimaafkan atau dimaklumi, karena memang dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat itu dia bisa melakukan hal-hal yang dilarang, bahkan apalagi yang sifatnya yang menurut sebagian ulama tadi adalah satu hal yang sunnah. Bahkan kaidah yang lain juga mengatakan la dharar wala dirar. Kita tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain dan juga memberikan bahaya kepada diri sendiri. Jadi dalam bentuk langkah preventif. Saya kira demikian. Jadi ikuti saja protokol kesehatan, ya, lihat bagaimana petunjuk yang disampaikan oleh ulama dan juga pemerintah, dan itu semua untuk kebaikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.